Jumpa lagi dengan saya, Widayanti, pada channel aplikasi pendidikan. Baiklah, kita hari ini akan mengulas kembali terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia yang memang saat ini masih buka pendaftaran ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen biaya untuk beasiswa pendidikan Indonesia itu apa saja. Nah, mari kita ulas hal ini. Panduan yang saya share ini hanya bisa diperoleh oleh awardee. Ketika bukan awardee maka tidak bisa untuk mendapatkan panduan pencairan ini. Mohon izin ya kepada Puslabdik untuk share ke teman-teman ini agar termotivasi untuk bisa melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi. Di sini ini buku pencairan tahun 2023. Bisa jadi untuk tahun-tahun berikutnya itu bisa berubah, itu bisa jadi ya. Tapi ini masih terbaru karena saya awardee batch 2 tahun 2022. Baiklah, kita akan mengulas komponen apa saja yang memang diterima oleh awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Sebelum ke sana, pada dasarnya awardee beasiswa pendidikan Indonesia maupun LPDP itu sama komponen biayanya ya. Atau satu lagi ada BIB. Kalau yang dari Kemenak itu beasiswa Indonesia Bangkit. Baiklah, kita akan bahas apa saja untuk pembiayaan beasiswa pendidikan Indonesia pada jenjang S1, S2 maupun S3. Di sini ada daftar isi terkait dengan hal tersebut. Komponen dana beasiswa itu ada apa saja, itu sudah dituliskan di dalam buku pencairan ini. Baiklah, kita langsung saja melihat pada komponen dana beasiswa. Nah, untuk komponen dana beasiswa itu untuk S1 ada dana pendidikan dan dana biaya pendukung. Untuk dana pendidikan itu ada dana SPP, kemudian ada dana pendaftaran, ada dana tunjangan buku, dana bantuan skripsi. Kemudian biaya pendukung untuk S1 itu ada dana transportasi. Nah, dana transportasi ini ketika menggunakan pesawat ya, artinya lewat udara. Tetapi kalau misalkan menggunakan mobil ataupun KRL itu tidak untuk bisa dirembeskan dalam beasiswa ini. Kemudian dana aplikasi visa jika di luar negeri ya. Kemudian dana asuransi kesehatan. Selanjutnya dana kedatangan atau LN ya. Dana hidup bulanan. Kemudian dana keadaan darurat atau for major. Dana keadaan darurat ini kalau bisa nggak usah digunakan ya teman-teman. Kita maksudnya berusaha untuk tidak menggunakan keadaan darurat. Baik, selanjutnya itu untuk komponen dana beasiswa S2 dan S3 ada dana pendidikan dan biaya pendukung juga, tetapi ini komponennya lebih banyak berbeda dengan S1 karena S2 dan S3 itu biasanya kan sudah banyak yang berkeluarga. Jadi di sini ada komponen dana pendidikan, itu ada dana SPP. Selanjutnya dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian, tesis atau disertasi, kemudian dana bantuan seminar internasional, dan ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jadi bedanya dengan S1 ada poin E sama poin F. Selanjutnya biaya pendukung sama dengan biaya pendukung S1, hanya bedanya di dana tunjangan keluarga. Ini bisa bagi yang membawa keluarga, tetapi kalau misalkan tidak membawa keluarga atau keluarganya tidak berdomisili di tempat penerima awardee tinggal, itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya, berapa sih biaya masing-masing tersebut? Itu disebutkan di dalam panduan ini ya. Ada komponen dana untuk SPP
Kemudian ada komponen dana pendaftaran. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian ada dana tunjangan buku. Nah, kalau misalnya tunjangan buku itu jenjang S1 dalam negeri 5 juta per tahun. Kalau S1 luar negeri itu 10 juta per tahun. Jadi kalau misalnya S1 kan selama 4 tahun. Berarti kalau di dalam negeri 5 juta itu dapat selama 4 tahun. Jadi 4 kali. Kemudian kalau S2 itu dapat tunjangan buku 10 juta per tahun. Kalau luar negeri 10 juta per tahun. Jadi kalau misalnya S2 kan 2 tahun ya. Jadi 10 tahun dikali dengan 2 selama studi. Kemudian untuk S3 itu kalau dalam negeri 10 juta per tahun dan luar negeri pun 10 juta per tahun. Jadi kalau S3 itu ditanggung selama 4 tahun, itu artinya 10 juta dikali 4 kali tunjangan buku. Kalau misalnya lulus di 4 tahun, kalau lulusnya 3 tahun sudah lulus, ya berarti 10 juta dikali dengan 3 tahun, seperti itu. Di sini dijelaskan lebih detail lagi ya. Selanjutnya terkait dengan dana bantuan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, di sini sudah ada komponen biayanya. Untuk jenjang S1 di dalam negeri, kalau misalnya penelitiannya itu non-laboratorium, itu mendapatkan bantuan 2 juta. Sedangkan kalau laboratorium 2 juta juga. Penciptaan juga 2 juta. Itu untuk jenjang S1. Kalau misalnya jenjang S1 di luar negeri, itu kalau non-laboratorium dapat 30 juta, kemudian untuk laboratorium dapat 50 juta, kalau penciptaan dapat 50 juta. Untuk jenjang S2, kalau di dalam negeri, itu non-laboratoriumnya 15 juta, kemudian laboratorium 25 juta, dan penciptaan juga 25 juta. Kalau jenjang S2 di luar negeri, itu bisa kita lihat, ini kalau non-laboratorium itu 30 juta, sedangkan laboratorium dan penciptaan itu 50 juta. Nah, kalau komponen biaya disertasi untuk S3, kalau di dalam negeri itu non-laboratorium 60 juta, kalau laboratorium dan penciptaan 75 juta. Sedangkan untuk S3 yang di luar negeri, itu lumayan banyak ya, non-laboratorium 120 juta, sedangkan laboratorium dan penciptaan itu 150 juta. Nah, komponen ini mungkin bisa berubah seiring berjalannya waktu ya, tetapi ini masih yang mutakhir. Selanjutnya, ini terkait dengan biaya komponen itu apa saja yang bisa untuk diajukan, persentasenya itu juga ada di dalam panduan ya. Selanjutnya itu tentang dana bantuan seminar internasional. Nah, ini bisa diajukan oleh jenjang S2 dan S3. Untuk dana bantuan seminar internasional, ini ada poin: dana bantuan seminar atau konferensi internasional dibayarkan secara at cost dengan pagu maksimal ya. Untuk yang seminar konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tempat studi itu dapat 5 juta. Tetapi kalau di luar negara perguruan tinggi tempat studi itu dapat 15 juta. Ini maksimal ya, bisa jadi kurang dari itu. Selanjutnya, itu pengajuan dana untuk program magister diperkenalkan maksimal 1 kali selama masa studi. Sedangkan untuk program doktor itu maksimal 2 kali selama masa studi. Ada di sini ketentuan seminar apa saja yang memang bisa untuk diajukan ke Puslabdik ya. Jadi perlu dibaca juga. Dan komponen untuk pembiayaan itu apa saja itu juga ada di sini. Tiket, kemudian biaya akomodasi, biaya pendaftaran atau apa itu ada di sini semua. Selanjutnya terkait dengan dana bantuan publikasi jurnal internasional.
Nah, untuk bantuan jurnal internasional ini maksimal 1 kali selama studi bagi program magister, sedangkan program dan dokter spesialis. Sedangkan untuk program dokter itu maksimal 2 kali. Tetapi perlu diketahui teman-teman semuanya, dana bantuan publikasi jurnal internasional ini hanya yang di backup oleh Puslabdik itu hanya jurnal internasional Q1 dan Q2. Kalau Q1 itu dapat 25 juta, kalau Q2 itu dapat 15 juta. Jadi kalau teman-teman ternyata publish di jurnal Q3 dan Q4 itu tidak bisa untuk diambil dana bantuan publikasi jurnal internasionalnya karena tidak memenuhi kriteria yang ada di buku panduan. Selanjutnya dana transportasi ini bisa dilihat ya. Di sini dana transportasinya berbeda-beda tiap awardee tergantung dengan tempat tinggal awardee tersebut. Untuk yang dana transportasi ini bisa bentuknya reimburse, bisa juga ketika teman-teman mau berangkat itu bisa dipesankan oleh Puslabdik, itu bisa. Jadi ada 2 pilihan. Selanjutnya dana aplikasi visa juga ya bisa di reimburse. Selanjutnya dana asuransi kesehatan. Nah, dana asuransi kesehatan itu sesuai dengan lump sum iuran premi asuransi kelas 1 BPJS Kesehatan. Kemudian ini kemarin kalau saya sudah pengalaman untuk mengajukan itu untuk tahun ini 1,8 juta per tahun untuk satu awardee, karena ini hanya difungsikan untuk awardee itu sendiri, tidak untuk keluarga. Kemudian ini bisa untuk yang misalnya saya dosen swasta yang memang bayar sendiri, tapi kalau dosen PNS itu rata-rata sudah ke backup sama Askas ya, istilahnya sama pemerintah, jadi itu tidak bisa untuk dirembeskan. Kalau misalnya dosen swasta itu bisa. Selanjutnya itu terkait dengan dana hidup bulanan. Nah, dana hidup bulanan itu tiap daerah berbeda-beda tergantung dari daerahnya itu sendiri. Nanti ada di lampiran 1 ya, kita akan bahas di lampiran 1. Kemudian ada dana kedatangan juga. Nah, dana kedatangan itu 2 bulan nominal dari hidup bulanan. Jadi ketika teman-teman awardee itu baru datang di tempat studi, itu diberikan dana kedatangan jumlahnya 2 kali dana bulanan. Jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan dari dana per bulan awardee tersebut. Nanti akan dijelaskan di bawah ya. Kemudian ini dana keadaan darurat. Bisa teman-teman gunakan ketika memang keadaannya darurat. Kemudian dana tunjangan keluarga juga ada bagi yang bawa keluarga, tetapi memang harus keluarganya menetap di sini dan dibuktikan dengan surat domisili. Nah, di sini ada lampiran dana besaran tunjangan buku, itu kalau Indonesia 10 juta. Kalau misalkan out, cut, ini setara dengan ini ya. Ini penyetaraan saja. Selanjutnya, untuk dana bantuan skripsi, ini yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Sama nilainya dengan yang di atas tadi. Komponen pembiayaan penelitian juga ada, berapa persentasenya masing-masing. Selanjutnya ini format. Oke. Nah, tabel besaran dana hidup bulanan. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda. Kalau misalnya di dalam negeri, kota yang misalnya jenjang S2 dan S3, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung itu dapat nominal 4 juta. Kemudian jenjang S2 dan S3 kota lain itu 3.600.000. Nah, ini sedikit ada perubahan. Sebelum dari tahun 2023 ini sudah naik ya.
Saya di kota Yogyakarta itu yang harusnya mendapatkan 3.600.000 itu sudah berubah menjadi 4.300.000. Jadi yang di kota Jakarta, Surabaya, Makassar dan Bandung itu juga pasti berubah, menambah 700.000 ya, sekitar 4.700.000. Kemudian untuk yang S1 itu mendapatkan 1.400.000. Nah, kalau di luar negeri ini berbeda-beda juga tergantung dari negaranya. Kalau Afrika Selatan 800 US dollar. Kemudian ini ada komponen dari negara-negaranya ya, beserta dengan daerahnya masing-masing. Nah, perhitungan dana bulanan ini dihitung 3 kali. Jadi untuk pencairannya itu per 3 bulan sekali. Jadi teman-teman kalau misalnya nyairin di bulan ini ya, ada ya, nyairin di bulan Februari, berarti ada Februari, Maret, April gitu. Jadi 3 bulan, selama 3 bulan. Kalau misalnya per bulannya itu dapat 4.300.000, itu artinya per 3 bulan dapat 12.900.000. Jadi cairnya per 3 bulan. Sekali dapat 12.900.000 begitu. Nanti ngajukan kembali. Nah, syarat pengajuan kembali itu ada apa gitu. Nah, itu kita harus melaporkan perencanaan kita selama kita studi itu apa saja yang kita lakukan, kemudian rencana berikutnya itu seperti apa, itu nanti ada di sistem untuk pengajuan berikutnya. Dan dibuktikan surat aktif kuliah itu juga diperlukan. Jadi setiap semester itu ganti. Sudah selesai. Nah, itu ya teman-teman untuk komponen biaya yang di backup oleh beasiswa pendidikan Indonesia. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman untuk lebih termotivasi lagi untuk bisa mendapatkan beasiswa dan bisa studi ke jenjang yang lebih tinggi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.